А, Ну, с Геной, да, я знаком, я с ним один раз виделся в Москве. Ну, так слежу за карьерой, конечно, это боец мирового уровня, боксер. Легенда. Выиграет он Канело или не выиграет, его наследие, оно останется. Petarung dengan pressure tingkat tinggi, power pukulan mematikan yang presisi, keseimbangan dan gerakan metodis tak tertandingi. Dengan rekor 23 knockout beruntun, ia memegang rasio knockout tertinggi dalam sejarah tinju kelas menengah. Ia dikatakan memiliki dagu paling kuat dalam olahraga ini. Tidak pernah dirobohkan atau bahkan dihentikan dalam hampir 400 pertarungan, baik sebagai amatir maupun profesional. Petinju paling ditakuti dalam masa primanya, Gennady Triple G Golovkin. Berasal dari sebuah republik bekas Uni Soviet di Asia Tengah, Gennady Gennadyevich Golovkin, yang esok hari dikenal sebagai Triple G, lahir di pusat kawasan industri Karaganda, Kazakhstan pada 8 April 1982. Dia memiliki 3 saudara laki-laki, 2 kakak bernama Sergei dan Vadim, serta 1 saudara kembar, Max. Sergei dan Vadim telah mendorong Golovkin untuk mulai bertinju ketika Golovkin berusia 8 tahun. Mereka membawa Golovkin untuk mencari lawan berkelahi, di mana kebanyakan adalah orang yang lebih dewasa. Setiap hari, lawan yang berbeda. Pada tahun 1990-an, kedua kakak Golovkin yang tergabung dalam angkatan bersenjata Uni Soviet dikabarkan meninggal dunia saat bertugas. Pukulan berat bagi Golovkin yang menganggap kedua kakaknya sebagai pahlawan baginya. Tidak lama kemudian, Soviet yang terjebak perang dingin berlarut-larut akhirnya runtuh. Pada usia 10 tahun, Golovkin pertama kali memasuki gym tinju di Maikuduk, Karaganda, Kazakhstan, di mana pelatih tinju pertamanya adalah Viktor Dmitriev. Dari sini, perjalanan gemilang Golovkin dimulai. Butuh beberapa tahun sebelum dia diizinkan untuk bersaing dengan petinju senior dan diterima di tim tinju nasional Kazaks. Sementara itu, ia lulus dari Departemen Atletik dan Olahraga Universitas Negeri Karaganda, menerima gelar sarjana dan lolos kualifikasi sebagai guru olahraga. Lulus perguruan tinggi seakan menajamkan fokusnya dalam bertinju. Golovkin memenangi beberapa kejuaraan dunia hingga medali perak pada Olimpiade 2004 di Athena. Dengan rekor 345 kemenangan dan hanya 5 kekalahan di kancah amatir, Gennady Golovkin dengan percaya diri menarik perhatian dunia tinju. Keterlambatan Triple G dalam memasuki karir profesional bukan tanpa alasan. Kazakhstan pada waktu itu masih kurang sesuai bagi karir petinju. Kesulitan mencari kontrak profesional di negaranya. Pada tahun 2006, Gennady Golovkin memutuskan terbang ke Jerman demi menapaki jalan tinju profesional. Sejak saat itu hingga tahun 2009, Golovkin langsung mengguncang divisinya dengan rekor 18 kemenangan dan 15 diantaranya diraih melalui knockout. Namanya dikenal dengan power pukulannya yang tidak masuk akal. Lelah karena tidak kunjung mendapat kesempatan perebutan gelar, tahun 2010 pada usia 28 tahun, Triple G hijrah ke Amerika, berganti promotor, dan berlatih di bawah Abel Sanchez di Big Bear, California. Abel Sanchez berawal dari tidak percaya, namun segera terpana dan terkesan dengan bakat serta sikap Golovkin sejak pertemuan pertama. Sejak itu, ia bekerja untuk menambahkan agresi bergaya Meksiko ke dalam disiplin tinju bergaya Eropa Timur milik Golovkin, sehingga menghasilkan kompetensi juara tinju yang tangguh. Agustus 2010,
Golovkin mendapat kesempatan melawan Milton Nunes untuk memperebutkan gelar juara interim WBA kelas menengah. Tidak sampai satu ronde, Triple G menunjukkan presisi pukulan kerasnya. Балансированный боксер. Если пробивает, то не все просто там. Ну, понятно. Вот, пожалуйста. Вот вам начало боя. На канвасе ринга колумбийский боксер, 6 дебютантов против... Dan meraih gelar juara interim WBA seakan tanpa usaha. Tak lama kemudian, gelar interim tersebut ditingkatkan menjadi juara reguler WBA. The way he knocks people out. These iconic knockouts, these indelible images of violence. He's amazing. Setelah 2 pertahanan gelar, Golovkin menambah sabuk juara IBO kelas menengah setelah mengandaskan Lahuan Simon di ronde pertama. First round KO. Опа! Левый боковой. Все. Sayang bagi Golovkin, ia baru mendapat debutnya di Amerika setelah berusia 30 tahun. Ia tidak hanya membutuhkan sekedar kemenangan, namun sebuah kemenangan besar. Melawan Grzegorz Sproksa dari Porlandia, Golovkin tampil impresif. Middleweight champion of the world, Gennady Golovkin. Boxer feeling the power of Golovkin. Good left hand to the body and left to the head. Down goes Boxer. Knockout demi knockout ia dapatkan, menyebar teror besar dalam divisi kelas menengah. Sukses menjadi petinju yang paling ditakuti. Down he goes again. He is a top middleweight. Tonight, I think he could have given a lot of middleweights in the world run. Based on what I saw, he was no match for Gennady Golovkin. November 2013, pertahanan gelar Golovkin dijadwalkan melawan seorang petinju yang biasa berkiprah di kelas berat ringan, Curtis Stevens. Percaya diri mampu menunjukkan bahwa Golovkin terlalu dilebih-lebihkan. Tidak ada yang menyangka pertarungan akan berjalan sangat berat sebelah. Wajah Curtis telah menunjukkannya. Golovkin bukan sekedar omong kosong belaka. The look on Stevens' face there says 1,000 words. That was a face that said, wow. And they're going to stop it in the corner. That's a great stoppage. Andre Rozier. Segera setelahnya, Triple G semakin dikenal dan diakui sebagai pertunjukan terbaik dalam tinju. Setiap pertarungannya menyajikan kemewahan tinju, agresi, presisi, serta power puncher yang selalu dinanti. Dengan meng-KO Daniel Gale di ronde 3, 10 pertahanan gelar sukses dilakukan. He's in bad trouble, Jeff. Golovkin menjadi juara super WBA di kelas menengah. Golovkin rapidly gaining recognition as among the best of the best in this sport. His ascension to the top. Oktober 2014, Golovkin melawan Marco Antonio Rubio. Lagi-lagi, tidak sampai 2 ronde, Golovkin menunjukkan bahwa dirinya adalah pemuncak rantai makanan di dalam ring tinju. Calivar is here. Predator at work. Look how he adjusted the arm on the left hook to get it over Rubio's guard. Down goes Rubio. Menambah sabuk juara WBC di pinggangnya. Triple G. Setelah mengandaskan Martin Murray di ronde 11, And finally
serta Willie Monroe di ronde 6. Golovkin menambah sabuk IBF setelah menumbangkan David Lemieux di ronde 8. Everybody talks about Golovkin's power punching. And talk about getting in. There was the left hook. And Lemieux. Out for Golovkin in the 8th. Max Kellerman, your final impressions on Gennady Golovkin's, as you said, systematic beatdown of David Lemieux. Yeah, there hasn't been a professional victories, 32 knockouts, 22 straight wins inside the September 2016, Triple G melawan Kell Brook. Bintang tak terkalahkan dengan 36 kemenangan beruntun. Tiket pertandingan ludes terjual hanya dalam waktu 9 menit. Boxing with 22 consecutive knockouts heading into the September 10 fight. Golovkin menghancurkan Kell Brook sepenuhnya. Hingga di ronde 5, tim sudut Kell Brook melempar handuk. The far corner is holding up the towel. Engel is trying to get referee Marlon Wright to stop the fight, and now he finally throws the towel into the ring, and Gennady Golovkin is going to have a technical knockout victory in round number 5. Big Drama Show, petinju paling ditakuti pesaing, favorit di antara penggemar, dengan karisma yang tak tertandingi, baik di dalam maupun di luar ring tinju. Tanpa terasa, 23 knockout berturut-turut dengan kehancuran maksimal ia torehkan. Sensasinya menyamai awal masa prima Iron Mike Tyson. Golovkin juga menjadi seorang penguasa kelas menengah yang mampu menyaingi sang legenda Marvelous Marvin Hagler. Tanpa bantahan, ia menjadi petinju terbaik pemuncak pound for pound di dunia. Melawan Daniel Jacob, rentetan KO Golovkin berhenti. If somebody got knocked out of your brackets, don't worry. Golovkin actually lands more jabs. Melihat kemampuan Triple G yang tidak mampu menghentikan Jacob dan sudah berusia 35 tahun, Triple G dipertemukan dengan monster tinju lainnya, Saul Canelo Alvarez. Dua master dengan keahlian tertinggi dalam tinju. Brendan Schaub, I should say this before the decision gets announced, said that if Golovkin didn't win by some ungodly lopsided beatdown, that he could lose a decision because of corruption. He goes, because that's how boxing rolls, and there's way more money in Canelo winning. History's greatest fighters have worn the crown of this division. Ketika pertandingan berlangsung, Golovkin lebih aktif menekan dengan melayangkan pukulan bersih yang lebih banyak. Canelo shakes his head. That usually means he got hit. Bagi hampir semua analis, jurnalis, pundit maupun pecinta tinju, sudah jelas bahwa Triple G adalah pemenangnya. Clearly, although Canelo fought a great fight, namun Canelo dianugerahi hasil imbang yang kontroversial. Insiden ini menambah bukti kelamnya korupsi dalam tinju. I put an indictment on them. An indictment on them. They are corrupt. I have no problem saying it. They are corrupt. There's no way that you see 118 to 110 for Canelo and you say, well, it's just a mistake. It was just my judge. No, it's not a mistake. That can't be a mistake. We all want to ignore it. But this sport has shown history of corruption. What is that? What is that? Make some noise! Tepat 1 tahun setelahnya, pada usia 36 tahun, pertandingan ulang dilakukan. Pertarungan ini lebih ketat dari pertarungan yang pertama.
Namun analis dan para pakar percaya Triple G tetap harus menang atau setidaknya meraih hasil imbang. Dari 17 media penghitung skor pertarungan, 10 diantaranya memenangkan Golovkin dan 7 mencetak hasil imbang. Namun tinju tetaplah tinju, tak tahu kapan korupsi akan berakhir. Canelo Alvarez diberi hasil kemenangan kontroversial. Gennady Golovkin harus menerima kekalahan pertama dengan cara yang tidak semestinya. Setelah kekalahan kontroversial tersebut, Golovkin kembali menang melawan Steve Ross. Sergey Derevyachenko, How he carries himself to inspire a younger generation to promote the sport. Kamil Siremita, One for me, for business, for the zone, for people, for fans, I'm ready. dan dijadwalkan melawan Ryota Murata serta kemungkinan pertandingan ulang ketiga melawan Canelo Alvarez. Di usianya yang kini menginjak 40 tahun, Golovkin semakin jauh meninggalkan masa jayanya. Akhir karirnya telah ada di depan mata. Namun, apa yang telah ia lakukan selama karirnya bisa dikatakan menakjubkan. Pada masa primanya, Triple G menjadi petinju kelas menengah paling ditakuti di bumi. Dengan kepribadian, karisma, dan pencapaiannya, Golovkin tak dipungkiri adalah salah satu petinju kelas menengah terbaik yang pernah ada.